Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya.
Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh
Baiklah, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke dalam topiknya, saya kasih pembukaan dulu sedikit seperti ini. Saya kerja di sebuah perusahaan pelayaran dan sebulan sekali saya itu harus menghadiri sebuah rapat koordinasi alias meeting. Kantor saya diundang oleh salah satu anak perusahaan dari PLN alias perusahaan listrik negara untuk kami boleh datang menghadiri rapat koordinasi untuk bulan depan. Dan setiap kali saya datang ke sana, saya selalu menerima undangan di email untuk saya hadir ke hotel tertentu, tanggal tertentu, jam tertentu. Dan saya hadir ke sana bukan karena saya pingin ngeliat-ngeliat hotel atau saya bosan sama hidup, bukan ya Bapak Ibu. Tapi karena memang menghadiri sebuah undangan. Dan saya datang ke sana bukan atas nama pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk mewakili perusahaan di mana saya bekerja. Jadi status saya adalah utusan kantor, perwakilan kantor, dutanya kantor untuk datang, meeting, dengerin, tangkep, ambil keputusan, tanda tangan agreement, pulang, bawa ke perusahaan saya. Saya sekali lagi datang ke tempat itu bukan atas nama pribadi, tapi untuk perwakilan, mewakili sebagai utusan dari kantor. Jelas ya? Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa setiap kita, Bapak Ibu yang hadir di sini dan saya, kita semua adalah utusan Kristus. Biasanya kalau dengar kayak gini kurang menarik gitu ya. Apa itu utusan Kristus? Ngapain tuh? Berarti kemana-mana mesti beritain Injil gitu ya, kayak apa begitu ya. Bukan saya yang bilang bahwa kita adalah utusan Kristus. Tapi memang di firman Tuhan mengatakan kita semua adalah utusan Kristus. Supaya ada buktinya, kita buka dulu firman Tuhan. Yuk, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Oke, saya baca ya Bapak Ibu ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya meyakini Bapak Ibu dan saya, kita semua sudah di dalam Kristus. Berarti kita adalah ciptaan baru. Yang lama-lama udah lewat, sekarang kita sudah punya hidup yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lanjut, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah ini baca ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sampai sini dulu. Bapak Ibu, jadi begini. Kita ketika belum mengenal Kristus, kita ini manusia berdosa. Kita seharusnya binasa. Jadi kalau suatu saat kita dipanggil pulang Tuhan, kita mati, neraka sudah pasti. Tetapi karena Kristus hadir, Kristus menebus dosa kita. Bapak Ibu sudah ada di dalam Kristus, artinya kita yang seharusnya binasa. Kita yang seharusnya beroleh murka Allah. Tetapi kita didamaikan dengan Allah melalui perantaraan Kristus. Makanya tadi Rasul Paulus bilang, kita sudah terima itu. Nah sekarang kita adalah utusan perdamaian itu. Kita sudah didamaikan, kita bawa berita perdamaian ini kepada orang-orang lain yang belum mengerti atau belum mengetahui tentang berita perdamaian ini. Jadi Bapak Ibu dan saya yang sudah hadir ibadah, mengenal Tuhan, ikut Tuhan.
kita menikmati kasih Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan. Seharusnya kita tidak berhenti di sisi diri kita saja. Tetapi kita harus bawa berita kasih ini, kebaikan Tuhan ini, kemurahan Tuhan ini kepada orang-orang lain yang belum pernah tahu. Itulah kita dikatakan sebagai utusan Kristus. Dan ini tidak ada pengecualian. Bapak, Ibu dan saya adalah utusan Kristus di dunia ini. Nah, hari ini saya akan bagikan dua hal kriteria seorang duta atau utusan Kristus. Ada dua. Yang pertama, saya tanya dulu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang minggu lalu hadir ibadah di sini, ibadah 1 atau ibadah 2? Boleh angkat tangan. Dikit amat, berat ya tangannya ya. Sebentar saya ulang ya. Yang minggu lalu ibadah di tempat ini IR1, IR2, angkat tangannya. Oke, Bapak Ibu, minggu lalu khotbahnya tentang apa? Gue ingetnya waktu itu minggu lalu gue pulang makan solaria. Kalau khotbahnya sih apa ya, gue lupa, inget dulu ya. Apa Bapak Ibu, ada yang ingat? Nah, ada jawaban yang benar di sana. Minggu lalu Pastor Jacob, suami saya, melayani di sini. Temanya adalah panggilan untuk melayani. Masih ingat gak? Aduh, lemah sekali ini ya. Gambarnya adalah Yesus lagi ngangkut-ngangkut salib. Yesusnya rambutnya hitam, iya bukan? Saya pulang bilang tuh sama dia, Yesus rambutnya bukan coklat. Kenapa rambutnya hitam? Enggak, di Israel perasaan ketemu orang banyak kan rambutnya hitam. Gak penting deh ya, mau rambutnya coklat, mau rambutnya hitam. Pokoknya PPT-nya kemarin begitu. Dan dia kemarin minggu lalu ada sempat membahas tentang ayat yang saya akan baca lagi hari ini. Jadi minggu lalu kita buka dulu deh, yuk firman Tuhannya yuk. Kolose 3. Minggu lalu sudah dibahas. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Bunyinya begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kriteria pertama, kita sebagai utusan Kristus adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, kalau kita pelayanan ini gampang ya. Pak Sugi sebagai koordinator kalau ditanya, kenapa Bapak mau repot-repot pelayanan sebagai koordinator ngurusin jemaat bla 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 bla. Pasti dia bilang karena dia mengasihi Tuhan, untuk Tuhan. Betul nggak Pak? Pasti. Imam musik ditanya, kenapa melayani? Kenapa mau repot latihan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu datang pagi-pagi pelayanan, cari baju, bajunya nggak ada yang cocok mesti beli baju dan sebagainya. Kenapa mereka melayani? Pasti bilang untuk Tuhan. Kalau dunianya pelayanan mudah untuk kita jawab untuk Tuhan. Tapi gimana aplikasinya? Kalau kita hidup sehari-hari mungkin nggak ada hubungannya sama gereja, kita nggak pelayanan. Melayani nggak ikut-ikutan kita belum terjun dalam pelayanan di gereja. Lalu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu kayak gimana? Bapak Ibu, saya mau beri contoh. Tapi sebelum saya beri contoh, sebelumnya saya minta maaf dulu. Kalau kalimat saya mungkin ada yang menyinggung. Contoh ya, kita istri. Berapa banyak yang istri di sini? Istri ngaku dong, ntar suaminya marah loh. Oke. Istri itu diberi perintah sama Tuhan. Bahwa kepada suaminya istri itu harus lupa. Atau tidak mau ngomong daripada ntar gue disenggol ya kan karena katanya nggak melakukan. Istri harus tunduk. Saya pernah dengar seseorang bilang begini. Aduh udah mau deket tanggal 25. Berarti harus hau-hau sama suami, harus kuai-kuai, harus jadi istri yang baik, harus istri yang manis. Menjelang tanggal 25 masak pindang iga, babi hong, jadi lapar gitu ya. Kenapa? Menjelang tanggal 25. Kenapa begitu ya? Karena tanggal 25 suaminya akan gajian. Jadi istri harus baik-baik sama suami, harus melayani. Kalau suaminya baru pulang kerja, biasa mah udah pulang loh, ntar gue lagi nonton drakor, gue lagi sibuk lu urus aja, bisa kan urus sendiri kan udah gede kan gitu.
Tapi kalau menjelang tanggal 25, Pak capek ya. Kerjanya berat hari ini di kantor. Saya sudah belajar teknik memijat di TikTok. Sini, mama pijat. Melayaninya luar biasa. Begitu tanggal 10, kangkung, tempe goreng, pare kalau perlu. Lu gak bakalan bisa makan lu tuh pare tuh. Saya mau tanya, kalau kita tunduk sama suami, menjelang tanggal 25 kita extra effort, itu kita lakukan untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Saya mau dandan, mau cantik, mau olahraga, supaya body goal. Supaya apa? Supaya suami saya nggak diambil pelakor. Oke, untuk siapa itu kamu lakukan? Usahamu itu untuk siapa? Untuk suami? Bukan. Untuk dirimu sendiri. Hari ini mungkin kita semua harus bertobat. Karena kerap kali ketika kita bahkan melakukan firman, kita lakukan itu buat diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan bilang, kalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukan dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Itu artinya bukan buat orang, termasuk bukan buat dirimu sendiri. Contoh berikutnya. Maaf kalau menyakiti hati. Kita jadi orang tua. Besarin anak zaman sekarang gak mudah Bapak Ibu di Jakarta. Ya. Apalagi punya anak satu aja saya PR. Apalagi anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Anak 12 tuh gak tahu bagaimana cara ngidupinnya ya Bapak Ibu. Mau sekolah, mau apa segala. Terus kita suka bilang begini, iya nih saya ngegedein anak setengah mati loh. Saya cinta sama anak saya. Saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berjuang cari duit untuk memberikan anak saya yang terbaik. Oke. Bener buat anak gak? Yakin gak buat anak? Kadang-kadang nanti nih udah tua. Kita bilang begini sama anak. Jadi anak itu mesti uhaw. Dulu papa mama kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bikin kamu hidup, bikin kamu sekolah, bikin kamu happy. Sekarang kamu? Ngasih duit aja jarang. Gak inget perginya sama teman-teman terus. Mana inget sama papa mama? Pertanyaan saya, kemarin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu buat dia atau buat kita? Apalagi buat Tuhan masih lebih jauh lagi Bapak Ibu. Masih kemana itu? Gak kepikiran kayaknya buat Tuhan. Bapak Ibu, yuk lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk lemes nih, sakit hatinya. Oke, kita sakiti orang yang berikutnya. Kerja. Buat siapa? Kalau buat Tuhan, kita gak banyak perhitungan. Pernah gak ngeliat TikTok ini? Saya beberapa yang waktu dulu lihat TikTok ini sampai terkejut saya. Ada cerita orang lagi di restoran. Kerja, mungkin gak tahu deh kerja bagian apa. Pokoknya terakhir tuh udah mau jam pulang. Dia tuh lagi cuci piring. Air keran nyala. Kucuk. Toto teng. Jam kerja selesai. Langsung dilepas piringnya. Masih ada sisa 2-3 piring lagi. Dia gak mau sentuh lagi karena udah jam kerja. Kerannya aja gak mau diputer buat dimatiin. Keterlaluannya udah begitu. Memang ini bercanda ya Bapak Ibu. Tapi ada. Berarti itu POV orang yang mau kerjanya tuh hitungan banget gitu ya. Begitu aja, udah tinggal. Jadi air masih ngocor sampai besok gitu. Jam kerja lagi lu baru mau matiin gitu. Sebegitunya kah? Bapak Ibu, kalau kita kerja buat bos, begitu bos mengecewakan hatimu, kamu pasti kerjanya males-malesan. Hitung-hitungan, capek lah. Jangan Bapak Ibu. Kerja seperti untuk Tuhan. Saya bukan bilang berarti 24 jam suruh berkemah di kantor ya, bukan begitu maksudnya. Tapi lakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kamu dengan segenap hatimu, jangan asal-asalan. Seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita cuma berhenti di ayat itu, mungkin harapan kita padam semua. Tapi ayat 3, di ayat 23 dilanjutkan dengan ayat 24. Apa tadi? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita punya bos. Tapi jangan lupa Tuhan itu bos di atas segala bos. Dia bisa memberikan kita upah. Tergantung apa yang kita bikin.
Dan dia kalau ngasih upah nggak pernah salah transfer, tidak pernah. Kalau orang bisa salah transfer, bisa salah hitung duit, Tuhan tidak pernah. Dan tahu level yang lebih tinggi dari ini apa? Level yang lebih tinggi dari ini adalah saya rindu one day kita semua jemaat JMCC punya pemikiran sampai di titik ini. Saya udah gak mikirin upah. Mau Tuhan berkatin, mau Tuhan gak balikin, saya kemarin nabur begini, mau Tuhan balikin saya kek, mau Tuhan gak balikin saya kek, gak apa-apa. Sudah tidak dihitung lagi. Kenapa? Karena bahkan kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menolong orang, kesempatan untuk tunduk sama suami, kesempatan untuk kerja yang terbaik, itu sendiri sudah jadi sebuah upah buat kita. Karena itu kepercayaan. One day kita harus ada di titik itu. Sehingga mau Tuhan bagaimana kayak udah gak ada urusan. Yang penting kita melakukan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, gak mikir yang lain termasuk diri sendiri. Itu yang pertama. Kriteria kalau kita adalah duta atau utusan Kristus. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Terakhir seneng, tapi masih panjang saya, tenang, ini belum apa-apa. Yang kedua, apa kriterianya menjadi duta? Kita harus menjadi saksi yang hidup. Orang Kristen punya kecenderungan begini juga, soalnya saya begini, saya nggak tahu deh kalau Bapak Ibu ya, saya nggak bilang orang Kristen deh, saya. Saya paling males topik-topik menjadi saksi atau apa gitu loh. Karena saya nggak tahu saya mau memberitakannya kayak gimana macamnya, agak sedikit males berinteraksi kalau orang nggak kenal dan sebagainya. Tetapi kalau kita utusan Kristus kita memang harus menjadi saksi, Bapak Ibu. Sebelum lebih lanjut jadi saksinya macam mana, kita baca firman Tuhan dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini adalah firman Tuhan yang selalu, harusnya kita semua sudah tahu firman ini. Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau ajak Bapak Ibu, kita traveling dulu ke masa lalu. Ke masa waktu Yesus ada. Karena zamannya pasti beda dengan zaman kita sekarang, kondisinya beda. Bapak Ibu bisa bayangin gak kalau dulu jadi murid-muridnya Yesus. Bapak Ibu kenal Yesus secara langsung loh. Bisa ngelihat fisik begini nih. Berat badannya kayaknya 60 kilo, 70 kilo itu bisa kelihatan tuh. Rambutnya apa semua ini kelihatan. Dia ngomong apa Bapak Ibu bisa langsung dengar. Bisa diajak ngomong dia bisa jawab. Seril itu murid-murid Yesus tuh ngelihat Yesus kayak gitu. Mungkin mereka ada momen waktu di kapal, waktu tidur bareng sama Yesus. Mereka bahkan bisa tahu Yesus itu ngorok apa gak ngorok. Tahu. Karena sehidup itu, kebayang gak sih Bapak Ibu? Yesus itu kalau makan milih-milih gak? Gak doyan ayam, mungkin ya, gak doyan sapi. Kita kan gak tahu kan, kita gak hidup di situ. Tapi murid-murid sekenal itu sama Yesus. Dan mereka melihat pengajaran Yesus, mujizat yang Yesus bikin, berbagai macam hal yang gak masuk akal. Mereka lihat sendiri, mengusir setan itu real banget buat mereka. Oke? Dan Yesus ini membawa sebuah, berita baru. Injil itu adalah sebuah hal yang baru pada masa itu. Nggak beda banget sama zaman kita sekarang Bapak Ibu. Ini mereka ini para murid ketika Yesus akhirnya mati. Disalib. Ya, kocar-kacir kan, murid sempat takut semua kan. Lalu Yesus bangkit dan mereka lihat lagi Yesus beneran bangkit dari kematian loh. Nah Yesus tuh bilang ayat ini ketika Yesus bakal naik ke sorga. Yesus bilang gini, kamu tunggu ya, saya ini mau naik. Kita akan berpisah. Tapi jangan takut, Roh Kudus akan aku kirim ke kamu. Kamu semua akan menerima kuasa. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Menyeluruh, global, kemana-mana. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, kamu akan jadi saksi. Dan kamu jadi saksi bukan kekuatan kamu, bukan sekedar pengalaman yang kamu tahu tentang aku. Tapi tunggu Roh Kudus turun. Karena kekuatan dari kesaksianmu adalah kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Dia yang akan memampukan kamu, kasih kamu keberanian, kasih kamu kemampuan untuk kamu jadi saksi. Yesus bilang begitu sama murid-muridnya. Dan murid-murid memang menerima kuasa. Dan setelah itu mereka jadi saksi yang luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi, zaman itu mereka nih bawa berita yang orang tuh belum tentu seneng loh nerimanya. Kenapa? Karena pada masa itu udah ada kepercayaan yang mereka pegang turun-temurun. Udah ada sebuah agama,
budaya, apapun itu sebutannya yang mereka hidupin. Ini nggak main-main. Tiba-tiba ada orang datang bilang, saya punya berita baru buat kamu. Saya bawa berita Injil buat kamu. Yesus adalah juru selamat itu. Wah, ini resikonya besar, resikonya nyawa. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul 1 ayat 8 di bahasa aslinya, saksi itu artinya martir. Artinya apa? Orang yang siap mati demi kepercayaan yang mereka yakini itu. Ketika mereka menyampaikan berita Injil, tidak sedikit loh dari rasul-rasul, murid-murid yang akhirnya mati. Kenapa? Karena orang-orang gak terima itu. Kita sekarang, kita balik ke zaman ini. Itu zaman itu. Dan menurut saya itu mereka luar biasa banget menjadi saksi. Makanya akhirnya berita Injil sampai ke kita. Kita sekarang jadi orang Kristen, itu mereka loh yang mengawalinya perjalanan panjang itu. Sehingga kita semua sekarang ada di sini dan terima berita keselamatan. Bapak Ibu sama saya jadi saksi, bebannya mungkin gak kayak mereka Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Pernah nggak misalnya begini, ketemu temenmu lagi sedih, ya kan? Terus kamu bilang gini, kamu kenapa sedih? Banyak masalah ya? Ikut saya mau nggak ibadah di GMCC? Nanti kamu di sana bisa merasakan Tuhan baik, Yesus itu ada, dia bisa memulihkan kamu. Pernah ada yang tiba-tiba begitu dengar gitu langsung ambil pisau, bunuh, begitu? Ada? Nggak ada Bapak Ibu, ya nggak? Yuk datang ibadah gereja saya yuk, orangnya baik-baik, ceweknya cakep-cakep. Oh ya, nah malah tertarik, malah seneng. Perjuangan kita menjadi saksi beda sama zaman dulu. Nah zaman dulu kan udah bukan urusan kita ya Bapak Ibu. Terus kita ini gimana kalau mau jadi saksi? Ada orang yang bilang gini, saya belum siap jadi saksi. Saya hidupnya belum belum mengalami dipulihkan lah. Saya masih miskin, saya masih banyak utang di Shopee Pay Later belum bayar. Nanti deh tunggu ada mujizat baru saya bersaksi. Atau apa? Saya banyak sakit penyakit belum sembuh. Nanti deh tunggu ngalamin mujizat kesembuhan udah bisa lompat-lompat baru saya bersaksi. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu. Kenapa? Karena kesaksian itu bukan tentang kita dari apa jadi apa, bukan. Kesaksian itu tentang kebaikan Tuhan. Kesaksian itu tentang anugerah Tuhan. Kesaksian itu tentang apa yang kita tahu, kita lihat, kita dengar, itu yang kita saksikan. Gak usah menunggu-nunggu atau menanti-nanti yang lain-lain atau menghadang-hada cerita yang memang tidak ada. Tidak perlu. Seorang saksi itu menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia tahu dari versi dia. Tidak ada 100% patokan pasti utuh, pasti benar, pasti menyeluruh, pasti lengkap. Belum tentu. Saya beri contoh. Ada kecelakaan misalnya di jalan raya. Saya kebetulan ada di situ, lagi berdiri di pinggir jalan. Ada mobil kenceng, gubrak, nabrak. Saya ditanya, ibu saksi, ibu tadi lihat ya bu? Iya saya lihat. Lihatnya gimana bu? Saya lihat ada mobil merah, ngebut kenceng banget pak. Langsung nabrak di situ pak, mobil merah tuh. Oh begitu ya bu? Iya, oke. Kesaksian ibu saya catat. Tanya saksi berikutnya yang di seberang jalan. Lalu dia bilang gini, iya pak saya lihat ada mobil merah pak. Kenceng banget pak, langsung ngesot, gubrak, nabrak. Nah lu. Satu mobil biru, satu mobil merah. Begitu digabungin ceritanya, tanya si A, tanya si B, tanya si C, ada saksi yang lain. Ternyata mobilnya memang belang. Sisi sebelah sini merah, sisi sebelah sana biru. Yang saya lihat salah nggak? Enggak. Yang sana lihat salah nggak? Enggak. Tapi tidak utuh. Kenapa? Saya ya melihat, saya menyaksikan apa yang saya lihat. Yang saya tahu ya begini, ya saya cuma bisa cerita apa yang saya tahu. Selebihnya ya saya kan nggak lihat ya, nggak tahu. Sebelah sana juga demikian. Nah Bapak Ibu jadi saksi Kristus. Nggak usah musingin tentang sesuatu yang spektakuler apa dulu gitu baru kesaksian, nggak perlu. Selama sekian tahun Bapak Ibu ikut Tuhan. Baca firman, dengar khotbah, apa yang diterima? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu ketahui? Apa yang Bapak Ibu pernah dengar, pernah lihat tentang Tuhan? Masa nggak tahu apa-apa? Tidak mungkin. Apa yang Bapak Ibu tahu, pernah lihat, pernah dengar, pernah menyaksikan, pernah mengalami, itu yang diceritakan. Tapi itu saya nggak hafal ayat, saya kagak suruh ngafalin ayat. Kesaksian itu menceritakan apa yang kita rasa, lihat, dan dengar. Dan kita alami. Tidak menceritakan yang lain-lain. Kalau suruh ngafal ayat atau itu pergi sekolah Alkitab dulu, itu lain. Mungkin mau jadi pendeta atau mau khotbah atau mau apa. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pengkhotbah. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dan Bapak Ibu tahu perjalanan hidupmu ikut Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita dengar. Berapa banyak yang sudah kita lihat. Tapi saya mau bilang begini. Kesaksian kita akan jadi hidup
Kalau kita bukan cuma dengar dan lihat, tapi kita mengalami. Kalau kita mengalami, kita akan jadi saksi yang jauh lebih efektif. Kenapa? Kita bukan cuma dengar, kita nggak dengar cerita orang, kita nggak begini doang. Tapi kita setelah kita dengar, kita renungkan, saya juga mau ngalamin. Orang itu bilang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu bisa menyediakan keperluan saya. Saya lagi kurang banget, gimana nih caranya? Oke, lakukan ini, lakukan itu, kita pelajarin tuh, kita ikutin tuh pesan-pesan kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita kerjakan. Waktu kita berjalan melihat ada turun naik, ada sulit, ada apa. Tapi suatu saat ketika Tuhan lakukan sesuatu dan kita lihat real. Ternyata firman Tuhan itu ya dan amin. Ternyata itu benar. Bukankah kita bisa menyaksikannya? Bapak Ibu, khotbahnya udah selesai. Saya ringkas dulu dari awal ya. Kita semua, orang-orang percaya, dipanggil menjadi utusan Kristus. Kita hidup bukan sekedar untuk menerima kebaikan Tuhan buat diri kita sendiri. Tapi kita punya tugas untuk menyampaikannya kepada orang lain. 2 kriteria kalau kita adalah utusan Kristus. Tadi yang pertama apa? Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Oke, yang terbaik kita kasih. Gak hitung-hitungan, gak usah mikirin upah. Upah itu urusannya Tuhan. Yang kedua tadi apa? Kita harus menjadi saksi yang hidup. Ceritakan apa yang pernah kita lihat, pernah rasa, pernah alami. Terus bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kesaksian kita jadi utuh, jadi hidup. Sehingga sungguh-sungguh kita membawa berita perdamaian itu kepada semua orang. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Karena tema khotbahnya saksi Kristus. Jadi kalau saya nggak kesaksian, nggak lengkap khotbahnya. Bu Risma, boleh bantu? Beberapa di antara Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Nggak apa-apa ya, dengar lagi. Saya pernah bilang bahwa saya ini asalnya bukan orang percaya. KTP saya jelas bukan Kristen. Papa mama saya juga bukan, saya otomatis bukan. Saya ini anak tunggal. Dan setiap kali kalau orang dengar zaman dulu ya, kalau ditanya anak keberapa? Anak tunggal, orang pasti bilang gini, enak dong, disayang dong. Dalam hati saya, lo kagak tahu gitu. Kenapa? Karena ketika saya jadi anak tunggal bukan karena papa mama saya sayang, jadi cuma mau saya doang gitu. Bukan. Tapi mereka tidak harmonis Bapak Ibu. Saya punya kecil sekali memori tentang kebahagiaan keluarga. Saya ingat papa mama saya dan saya makan di sebuah restoran Chinese food kecil di dekat rumah saya. Itu aja memori kebahagiaan saya bersama keluarga. Selebihnya ribut, berantem, cekcok, apalah, apa segala macam. Pokoknya setiap hari perang bintang terus gitu. Seperti itu. Sampai ketika saya kelas 5 SD, papa saya benar-benar pergi dan tak kembali. Menurut kabar burung, karena waktu itu belum ada Instagram, Facebook, jadi tidak ada yang mengabarkan melalui itu, papa saya sudah menikah lagi. Dan memang dia sudah menikah lagi dan punya anak, 2 orang wanita gitu ya. Dan saya sama mama saya waktu itu kolaps Bapak Ibu. Kolaps dalam artian kata apa? Papa saya tuh tulang punggung keluarga. Mama saya tuh nggak kerja. Ya. Jadi ketika papa saya pergi, dulu nggak ada handphone Bapak Ibu. Mau cari orang tuh repot. Adanya telepon rumah. Dan kebetulan rumah saya nggak ada telepon pula. Jadi bener-bener udah nggak jelas dan nasibnya. Makan nggak ada, kadang makan kadang kagak. Bapak Ibu tahu tiap pagi saya tuh tunggu mama saya tuh mesti ngutang beli makanan dulu di tukang nasi uduk dekat rumah saya. Dan harus tunggu ada yang beli dulu. Kalau penglarisnya belum ada, saya nggak boleh beli ngutang. Ntar saya diomelin sama tukang nasi uduk. Jadi mama saya nunggu dulu. Kalau udah banyak yang beli, baru dia kucuk-kucuk ke tukang nasi uduk. Bu, boleh ngambil dulu nggak? Itu hidup saya. Jadi jangan mikir gini, hari ini bosan uduk ya, besok bami, jangan cerewet, udah bagus ada makan gitu maksudnya gitu. Hidupnya susah. Saya sekolah tuh kadang datang, kadang kagak. Apa karena saya nggak demen sekolah? Oh saya sangat senang sekolah. Tapi saya nggak punya ongkos. Jadi kalau ada ongkos saya berangkat, nggak ada ongkos ya saya nggak berangkat. Bayar uang sekolah, tunggu dibantu. Ada yang ngebantu, ada yang kesian, ngebayarin, saya bayar. Kalau enggak saya telat. Nah begitu deh pokoknya. Dan waktu saya SMP, saya sekolah di sekolah swasta. Itu udah ngap-ngipan ya Bapak Ibu, mau sekolah bayar uang sekolah tuh berat. Makanya waktu SMP saya mau masuk SMA Negeri 2.
Halo alumni SMA 2. Saya masuk SMA 2. Kenapa? Karena murah, negeri. Dan itu salah satu sekolah negeri terbaik. Jadi saya mau masuk ke sana. Dan waktu itu II saya, adiknya mama saya tuh orang percaya. Dia bilang sama saya gini, lu nanti mau masuk SMA 2 kan susah katanya kan, mesti nilainya bagus. Soalnya jangan ngarep jalur belakang nyogok-nyogok. Ingat orang gak punya duit, jadi gak mungkin nyogok gitu loh. Harus masuknya resmi gitu. Kamu kan susah masuk sekolah situ kan, takut gak masuk kan, nanti gak masuk gak bisa sekolah loh. Jadi doanya sama Tuhan Yesus. Nah, saya gak kenal sama yang namanya Yesus. Saya pernah ke gereja, yes, tapi ngerti Yesus kagak. Sekali-sekali doang kalau diajak II saya. Teman yang saya tahu, Yesus yang saya tahu pada masa itu adalah foto yang ada di rumah apo saya. Keluarga mama saya itu sebenarnya basically Kristen. Di sana ada Yesus, rambutnya coklat. Bener kan saya bilang Pastor Yakob salah tuh, rambutnya hitam. Rambut yang di foto itu tuh coklat, bagus kayak di highlight ya. Gendong domba. Nah saya taunya Yesus itu bule itu. Hidungnya mancung, mukanya penuh kasih. Ya saya doa sama itu yang saya tahu Yesus bule yang ganteng itu. Dan saya bilang, Tuhan Yesus saya mau masuk sekolah itu karena saya, ya ini judulnya kepepet. Kalau sekolah di sana mungkin lebih bisa ada yang mau bayarin karena murah. Dan singkat cerita, saya nggak ceritain itunya. Saya masuk ke sekolah itu akhirnya Bapak Ibu. Dan buat saya itu adalah hasil karya si bule itu. Karena tanpa dia saya rasa saya belum tentu masuk. Saya masuk resmi. Dari sekolah saya cuma 2 orang yang diterima. Salah satunya saya. Dan buat saya itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu ketika saya masuk SMA Negeri 2. Sebagai tanda kamsya sama si bule. Tanda terima kasih, saya ganti agama saya. Tiba-tiba pas daftar sekolah jadi agamanya Kristen gitu, pas masuk ke SMA 2. Dan waktu saya masuk SMA 2, seminggu pertama tuh ada penataran. Penataran P4, ya apalah segala macam itu, nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya begitulah. Setiap selesai, itu kita dipisah agama, karena sekolah negeri ya. Kristen-Kristen, Katolik-Katolik, apalah segala macam, pokoknya pisah-pisah. Dan saya ingat hari itu saya telat ikut persekutuan siswa Kristen ya. Karena saya habis piket beresin kelas. Dan saya datang ke ibadah, saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, itu khotbahnya udah mau kelar. Saya nggak tahu yang khotbah siapa, khotbah apa, tidak tahu. Saya duduk paling belakang. Pokoknya pas khotbahnya selesai, hamba Tuhannya bilang gini. Saya mau tanya sama adik-adik di sini. Semuanya tutup mata. Waduh, ini mau main apaan lagi pakai tutup-tutup mata ya kan? Saya mau tanya, berapa banyak di antara adik-adik di sini yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ingat baik-baik, saya bukan orang Kristen. Saya nggak ngerti istilah-istilah dan aktivitas liturgi kekristenan, tidak ngerti. Dalam bayangan saya cuma memproses kalimat itu begini. Yesus itu kan baik kan. Dia yang bikin saya masuk ke sekolah ini. Dan ini semua orang Kristen nih. Harusnya semua orang mau menerima dia dong. Lawan kata menerima kan menolak. Masa lu mau menolak dia? Nggak mungkin dong, ini kan Kristen semua kan. Terimalah. Logika saya berkata begitu, jadi saya menjawab based on logika. Siapa yang mau menerima Yesus? Ya saya kan disuruh angkat tangan kan, kalau yang mau saya angkat tangan. Tanpa pengertian yang benar. Lalu dia bilang begini, yang angkat tangan bangkit berdiri. Nah gue udah mulai curiga nih, ada sesuatu nih sebenarnya nih. Saya berdiri sambil ngintip. Pas saya ngintip saya mikir gini, keterlaluan nih orang-orang Kristen pada. Gak banyak loh yang berdiri, saya agak tersinggung tuh. Ini gimana sih, kok pada berdiri? Gimana lu orang ini pada Kristen? Gue padahal pendatang baru kagak paham. Gue aja mau menerima, kok lu orang gak mau terima? Aneh lu pada, saya pikir gitu. Dan saya berdiri, terus saya merem lagi. Karena kan masih merem ceritanya. Lalu ada lagi hal yang tidak terduga ini. Yang bangkit berdiri, maju ke depan. Ya Allah, ampun deh. Saya sempat nyesel Bapak Ibu. Taunya gue tadi jangan angkat tangan nih. Soalnya ternyata gak semua kan. Saya mau duduk lagi. Tapi apa daya, di belakang saya itu senior-senior saya. Dan mereka begitu melihat ada jiwa yang berdiri. Mereka seperti menemukan domba hilang. Yang harus segera digiring, maju ke depan. Majulah saya ke depan, nih kayak gini nih. Begitu maju ke depan saya lebih bingung lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang menangis. Menangis dan menangis. Dan saya nanya ini apa yang mau ditangisin sih ini orang-orang ini. Kenapa? Ini cuma ditanya mau terima apa kagak. Terus lu maju ke depan pada nangis. Ini apa sih? Saya bingung asli, sumpah bingung. Cuman ya pas diajak tuntun doa menerima Yesus. Ya saya ikutin karena basically saya orang nurut. Ya udah saya nurut. Saya doa. Selesai, amin, pulang.
Kalau Bapak Ibu tanya highlight saya hari itu apa? Nyesel saya. Kenapa? Aneh ya itu ya, apaan sih gitu kagak paham. Nyesel saya. Tapi pulang dari tempat itu, ya udah saya jalanin my normal life. Saya jalanin hidup saya biasa. Tahu kehidupan normal saya apa Bapak Ibu? Kalau setiap saya pulang sekolah, kerjaan saya di rumah ngapain? Meratapi nasib. Bener. Kenapa saya meratapi nasib? Satu, jujur ya, jujur. Saya merasa diri saya jelek. Dan kayaknya emang jelek sih sebenarnya dulu gitu ya. Dulu jauh lebih parah daripada sekarang. Jadi kalau sekarang agak mendingan, dulu hancur Bapak Ibu. Beneran. Saya baru ketemu foto saya zaman dulu. Aduh ya kok begitu banget ya gua ya. Saya mikir gini loh, cowok tuh gak ada yang mau sama saya. Serius. Jangankan cowok, saya aja gak mau sama saya. Bener. Kenapa? Karena ini banget perempuan. Saya tuh kurus banget Bapak Ibu waktu saya SMA. 36 kilo. Lu bayangin. 36 kilo. Kurus. Rambutnya gede. Kacamatanya super tebal. Kempot. Saking kurusnya tuh jadi tua. Bahkan ada orang-orang yang bilang bahwa saya di usia sekarang 45 tahun lebih kelihatan muda daripada waktu saya umur 15. Kan keterlaluan itu. Bapak Ibu mau tahu rahasianya kelihatan lebih muda? Mekarlah kayak bunga teratai. Sebab kalau Bapak Ibu mekar kayak bunga teratai, kamu akan kelihatan younger, really. Ini perasaan lagi cerita sedih ya, kenapa jadi begini ya? Oke, saya merasa diri saya jelek. Saya merasa cowok aja gak ada yang mau sama saya. BTW kalau Pastor Yakob mau menikahi saya, itu karena dia dibutakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau gak dibutakan Tuhan, dia gak mau sama saya. Karena dia pacaran sama saya dari SMA Bapak Ibu. Waktu saya masih kempot itu tadi. Waktu masih begitu. Kalau sekarang kan udah mekar kayak bunga teratai. Oke, saya jelek, cowok gak ada yang mau sama saya. Saya miskin. Mau makan susah. Mau hidup susah. Mau sekolah bener gak bener aja bingung, duitnya gak ada. Tiap ada pengumuman yang telat bayar uang sekolah tuh selalu ada satu bapak masuk ke dalam kelas. Yang belum bayar uang sekolah. Nama saya ini Airin, alfabetnya A. Jadi saya selalu nomor 1 dibaca Airin. Ya gue lagi yang belum bayar. Ya orang gak punya duit. Gak punya duit. Papa saya menikah lagi. Gak pernah mikirin saya kayak gimana. Mama saya ditinggal papa saya, stres. Galau. Sering pergi-pergi saya gak tahu dia kemana. Maaf, kadang bisa pup atau pipis sesuka hati dia. Ada gangguan di jiwanya. Saya pernah menemukan mama saya mau bunuh diri, pakai gunting prakarya saya tusuk ke sini. Itu saya ngelihat sebegitunya. Dan saya merasa hidup saya ini gak ada harapan, gak ada masa depan. Tapi hari itu Bapak Ibu, setelah saya lewat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang saya sesali itu. Berapa waktu setelah itulah saya masih meratapi nasib. Tapi tiba-tiba hari itu ada sesuatu yang beda. Saya tiba-tiba merasakan ada satu pribadi yang hadir di rumah saya yang jelek itu. Tapi nuansanya bukan horor gitu ya. Tapi saya merasakan damai. Saya merasa ada pribadi yang datang memeluk saya, memberikan saya kehangatan, memberikan saya damai. Lalu saya dengar di hati saya ada suara yang bilang gini. Sekalipun ayahmu dan ibumu menolak engkau, tapi aku Tuhan menyambut engkau. Bapak Ibu, saya setiap cerita ini saya harus menjaga saya punya perasaan supaya saya enggak tumpah. Karena ini adalah pengalaman pertama saya bersama Tuhan dan pengalaman paling mahal menurut saya. Kenapa? Saya tuh mikirnya gini, ini Tuhan yang saya seselin waktu saya terima dia. Padahal saya masuk sekolah ini karena dia. Papa saya punya hidupnya sendiri. Mama saya punya kepusingannya sendiri. Hidup saya begitu tidak jelas. Ini Tuhan, apa sih yang dia lihat dari saya? Tapi dia bilang, sekalipun ayah ibumu menolak engkau, aku Tuhan nyambut engkau. Bapak Ibu ngerti kata nyambut?
Kalau terima tuh gini, shalom, saya terima. Tapi kalau sambut, hey, kamu kemana aja? Sini, aku peluk, aku kangen banget sama kamu. Sambut. Bapak Ibu, saya gak pernah menerima kasih, sambutan, perhatian, penerimaan yang begitu sempurna. Seperti hari itu saya terima. Dan saya mau bilang, sejak hari itu sampai hari ini, Yesus segala-galanya buat saya. Karena gak ada yang seperti dia. Dan Bapak Ibu, sejak hari itu, saya cinta Tuhan luar biasa. Saya penasaran siapa itu Yesus. Dan saya kejar pengenalan akan Tuhan. Saya baca Alkitab kayak orang gila. Saya nggak pernah baca yang lain. Saya ini suka baca Bapak Ibu. Dulu saya novel apa segala macam itu saya bacain. Saya udah nggak pernah baca itu lagi. Saya yang baca adalah Alkitab. Dia penasaran Yesus tuh kayak gimana. Dan suatu hari saya menemukan Mazmur 27 ayat 10. Mazmurnya Daud. Dan di sana Daud tulis, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi engkau Tuhan menyambut aku. Saya waktu baca ayat itu, saya merinding Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah konfirmasi bahwa yang saya dengar walaupun saya belum kenal Tuhan waktu itu memang suara Tuhan. Karena ternyata kalimatnya ada di Alkitab. Bapak Ibu, Tuhan baik. Kalau Tuhan bisa memberikan pengalaman kepada saya yakin Tuhan kita juga sangat cinta sama Bapak Ibu semua di sini. Dan dia bisa memberikan pengalaman juga buat Bapak Ibu. Mungkin pengalaman kita tidak sama. Tapi ketika pengalaman saya, pengalaman Bapak Ibu yang lain yang mengalami Tuhan. Pendengaran kita akan firman, ketika kita baca firman, semuanya terus kita bertumbuh di situ. Bapak Ibu sadar gak kita tuh bisa jadi saksi yang hidup. Karena kesaksianmu itu real apa yang Tuhan bikin dalam hidupmu. Saya rindu siang hari ini jemaat GMCC. Kita bukan hanya orang-orang yang menerima janji Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih dan penerimaan Tuhan. Tapi kita juga menjadi saksi buat orang-orang lain di luar sana. Menjadi saksi tentang kasih Tuhan, penerimaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya orang yang gak punya masa depan Bapak Ibu. Hidup saya gak jelas bakal kemana. Tapi ketika saya kenal Tuhan, saya lihat Tuhan sanggup menolong saya, memulihkan saya, mengubahkan saya, memberikan saya masa depan. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia nyata, dia hidup, dia layak untuk terima seluruh hidup kita. Karena bahkan dia sendiri sudah memberikan segalanya buat kita. Amin. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu.